Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode kuantitatif yang berjudul Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Goreng Terhadap Pedagang Gorengan di Wilayah Jakarta. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya yaitu Revan. Kepada Revan dipersilakan. Latar belakang dari fenomena yang terjadi saat ini, bahwasannya kebutuhan pokok manusia terdiri dari sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, minyak goreng dapat dikategorikan sebagai komoditas yang masih cukup banyak digunakan atau diminati oleh masyarakat, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Kelangkaan serta kenaikan minyak goreng yang terjadi di Indonesia belakangan ini menjadi fenomena dan topik hangat untuk dibahas. Kelangkaan dan kenaikan tersebut menyebabkan terjadinya disparitas di kalangan masyarakat, baik disparitas sosial maupun disparitas ekonomi. Menjaga stabilitas harga serta mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia merupakan prioritas utama dari program kebijakan pemerintah. Dalam upaya menstabilisasi harga di kalangan masyarakat serta mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, agar dapat mengatasi kelangkaan serta kenaikan secara terus-menerus terhadap kebutuhan pokok barang komoditas masyarakat, khususnya minyak goreng, maka diperlukan intervensi dari pemerintah sebagai komando ekonomi suatu bangsa untuk melakukan stabilisasi harga serta mengambil langkah-langkah strategis guna dapat menjaga stabilitas harga di kalangan masyarakat serta dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Bahas dari rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, apakah dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng akan mempengaruhi kenaikan harga-harga di sektor industri makanan kuliner, UMKM, serta pedagang gorengan? Dan yang kedua, apakah dengan adanya intervensi pemerintah terhadap kenaikan minyak goreng akan dapat memberikan solusi guna menjaga stabilisasi harga di kalangan masyarakat? Tujuan penelitian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian minyak goreng di kalangan pedagang gorengan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian minyak goreng. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian minyak goreng. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis terdiri dari sebagai penambahan wawasan mahasiswa mengenai pentingnya mengetahui keadaan pangsa pasar. Kedua, sebagai acuan untuk menentukan keadaan pasar yang tidak seimbang di masa kini dan atau market di masa yang akan datang. Ketiga, sebagai referensi mengembangkan ilmu berdasarkan analisis yang bersifat kuantitatif. Keempat, sebagai kajian ilmiah tentang analisa kenaikan serta kelangkaan suatu barang. Kelima, sebagai penambahan wawasan masyarakat terutama kaum akademi mengenai analisa terhadap kenaikan minyak goreng. Manfaat penelitian praktis yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam untuk dapat menganalisis kenaikan harga minyak goreng. Kedua, mengetahui kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang paling esensial untuk dicermati guna dapat membaca keadaan pasar serta dapat mengetahui harga-harga yang terjangkau di kalangan masyarakat. Mengatasi kelangkaan merupakan bentuk dari memahami situasi market di suatu wilayah sehingga barang yang dibutuhkan dapat dipenuhi. Hasil dari kuesioner kami yaitu sebanyak 30 responden dan 15 pertanyaan. Adapun kami akan memberikan tata cara menggunakan SPSS dari hasil penilaian kami. Yang pertama, teman-teman semua bisa membuka halaman SPSS. Lalu cara selanjutnya adalah teman-teman bisa klik file, lalu teman-teman bisa import data, pilih data Excel dari teman-teman yang akan dipilih. Setelah sudah memilih data, teman-teman bisa klik open.
Maka saat teman-teman mengklik open, semua data nantinya akan masuk. Nah, setelah muncul dari hasil Excel-nya, teman-teman bisa klik OK. Nah, jika data sudah masuk, kita akan menguji dari hasil uji validitas. Yang pertama, teman-teman bisa klik Analyze, lalu teman-teman bisa klik Correlation, lalu klik lagi Behavior. Nah, yang akan dimasukkan adalah pertanyaan yang pertama dulu, yaitu terhadap harga. Ada X1, X X1.2, X1.3, dan X1.4, dan terakhir X1.5, serta total dari hasil yang sudah diakumulasi. Ketika sudah diimport semuanya, teman-teman bisa klik OK. Jika kita sudah mengklik data tersebut, maka akan muncul correlation pada seperti tabel di SPSS ini. Setelah itu kita masukkan hasilnya di hasil uji validitas variabel X1. Dengan pertanyaan pertama, correl itemnya adalah sebesar 0,504 dengan Airtable 0,394. Airtable didapatkan dari tabel uji validitas di mana N terdapat 30 responden, yaitu dengan Airtable 0,39 dan berarti adalah valid. Nah, semua dari pertanyaan dimasukkan ke dalam hasil uji validitasnya. Dan untuk mencari uji reliabilitasnya adalah teman-teman bisa mengklik Analyze, lalu teman-teman klik Scale, lalu Reliability Analysis. Oke, jika sudah mengklik OK, maka teman-teman di sini akan melihat pada layar di mana hasil dari reliability-nya. Nah, hasil reliability-nya adalah terdapat 0,880 dengan 5 item pertanyaan. Pertanyaan yang kedua sebanyak 5 butir, yaitu dengan korban alpha-nya adalah 0,606. Nah, maka data tersebut akan kita pindahkan ke Word, dan berarti hasilnya ada reliable. Setelah dari SPSS, kita pindahkan ke dalam Word, di mana teman-teman bisa melihat pada hasil uji reliability statistik pada variabel X1, X2, dan Y. Di mana berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengujian reliability terhadap variabel X1 menunjukkan nilai alpha core batch sebesar 0,80 lebih besar daripada 0,6. Penguji reliabilitas variabel kualitas produk X2 menunjukkan nilai alpha core batch sebesar 0,606 lebih besar daripada 0,6. Pengujian reliabilitas terhadap variabel keputusan pembelian dia menunjukkan nilai pada alpha core batch sebesar 0,682 lebih besar daripada 0,62. Di mana hasil tersebut menyatakan reliable. Dan hasil penelitian kami sudah diuji menggunakan SPSS 25. Sekian presentasi dari kami, apabila ada salah mohon dimaafkan.